Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Hai Iqbal, Nurmasari, Bunda Rara. Waalaikumsalam Scorpio. Alhamdulillah udah sarapan. Pisang goyeng. Aku makan pisang goyeng. Aku makan pisang goyeng sayang. Makasih Rini. Ayo diikuti fansbase-nya, ayo tap-tap layarnya ya. Biar VIP lagi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Perfum menyatu ya. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Jadi kelihatan ya. Waalaikumsalam. Gimana? Ada kabar baik nggak? Waalaikumsalam. Cerita Bamca, Siti Hani. Hai, apa kabar? Siti Hani ketakutan dia. Hai. Siti Hani ketakutan dia dikirimin katanya piti dukun katanya. Pagi-pagi udah dikirimin piti dukun aneh ya. Aduh ya Allah. Hani kasih aku dong. Ajaib pri ajaib ke atau apa ke sayang. Biar kita ada keajaiban pagi ini ya enggak sih? Nih sultannya Singapura udah masuk dia. Siti Hani ketakutan dia. Katanya, "Mami awas ya, jadi dukun kayak gitu loh." Gue udah diancam sama Hani gue. Kenapa Han? Gue bilang, "Nih ya, Mami, aku dikirimin. Mami awas ya jadi dukun kayak begini. Takut aku," katanya. Ya Allah. Biar sehat Pin Shopping. Iya si Kak Hani itu ketakutan dia. Udah diancam Mami sama si Hani. "Awas ya Mami ya, kayak dukun kayak gitu ya. Awas ya, takut aku," katanya. Ngakak aku ngeliat bacanya chatan dari dia. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya dada aja ya anak-anak ya. Ya Allah, kirimin yang aneh-aneh ya. Waalaikumsalam Mam Shanum. Kocak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mami. Alhamdulillah ini aku dapat keajaiban dari Allah, doa tadi malam. Masya Allah. Apa itu Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa itu? Keajaiban apa sayang? Waalaikumsalam. Si Hani. Aduh, ada ini anak. Kocak beneran tuh Hani tuh diem-diem tuh anak. Emangnya Gemini mah random beneran. Gemini tuh random. Kocaknya. Mami, aku sambil sarapan ya. Iya sayang, gak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Waalaikumsalam. Mami foto sama nama aku ganti. Kamu siapa sih? Hani, aku keluar kejap, ada matang that last minute. Oke. Ya Allah. Waalaikumsalam. Oh, Suga BTS. Oke. Lo kenapa lo, Yun? Lo kenapa lo? Makasih ya kita Nita. Ayo, jangan lupa yang punya kopi-kopinya, bunga-bunganya ditebarkan ke Mami. Ayo. Kenapa lo, Yun? Pergelangan tanganku kurang lebih 1 bulan sakit, Mi. Pagi ini langsung sembuh, Mi. Doa yang Mami kasih tadi malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ya Allah, Ibu Dianawati. Ya, alhamdulillah ya. Banyakin rasa syukur sama Allah, banyakin istighfar, sholawatnya. Ya, doa orang tua juga. Guys, ada yang sembuh katanya. Pergelangan tangannya katanya udah 1 bulan sakit. Alhamdulillah, dia sembuh. Pakai doa yang Mami kasih tadi malam, guys. Masya Allah ya, sehat terus ya, Bu. Senang aku ngelihatnya. Guys, ucapin alhamdulillah, guys. Si Hani malah demen. Yuni share banyak-banyak ya. Fiti aneh-aneh ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ucapin alhamdulillah tuh buat Ibu Diana. Ibu Dianawati nih. Kita sematkan ya Ibu Dianawati ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, Ibu Dianawati biar sehat. Ini juga Hani, papahnya mau pulang besok dari rumah sakit. Udah sehat insya Allah. Sehat-sehat ya Hani ya. Ya Allah, alhamdulillah dikabul. Ya, alhamdulillah ya. Iya, kau udah 1 bulan loh katanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wih, sorry guys. Alhamdulillah ya Allah. Iya, Kak Hani juga bapaknya udah mau pulang besok. Mamanya udah pulang kemarin. Insya Allah sehat semua, bisa ibadah lagi ya. Bisa ibadah dengan baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mam Shanum, berkah selalu. Ya Allah, diganti 70.000 kali lipat. Dari segala arah, berapapun yang kalian keluarkan ke aku ya sayang. Alhamdulillah ya Mi, kajian Allah benar-benar nyata. Oh iya, keajaiban Allah itu kenyata banget. Yang penting kita yakin, minta ampunan buat orang tua, buat kita. Dan banyakin salawatnya, sedekahnya jangan lupa ya Ibu Dianawati ya. Sedekahnya, mau ke kucing juga nggak apa-apa ya. Suga BTS kamu komporin Kak biar makin panas. Astagfirullahaladzim. Lu namanya Makajar Suga BTS lagi gaya-gayaan Korea lu ya. Ya Allah. Gaya-gayaan dia. Pakai Suga BTS dia. Guys, di sini makan donat sama patel. Patel apaan? Ayo yang mau kirim-kirim makanan atau mau kirim-kirim apa gitu ke aku silakan ya, di inbox aja. Mau kirim inian juga nggak apa-apa, sedekah buat apa jembatan kalian, insya Allah ya. Alhamdulillah loh si Ibu Diana itu 1 bulan udah ke dokter Bu. Sakitnya apa kata dokter? Awas Mi, ada yang masuk. Mereka diam aja, orang bisu mereka. Mereka bisu.
Dia pagi-pagi udah nongki di sebelah Mi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Peramal dan gift. Oh iya dong, harus dong Suga. Aku harus ada punya ciri khasnya dong. Peramal abal-abal dan gift. Oh iya dong. Doaku tulus untuk Mami sehat terus ya Mi. Rezeki lancar tahun ini. Mami bisa umrah, amin. Ya Allah doanya, ya Allah. Emang tuh ya nggak ada kerjaan Suga ya. Emang bener-bener tuh anak. Oh iya dong, saya makan peramal abal-abal, bangga dong, ya nggak sih? Udah gitu kan saya minta gift, bangga dong. Ya kan, Mami doain saya pejuang autoimun. Insya Allah ya, usahakan insya Allah ya sayang Umi, jangan ngomong semoga diganti. Insya Allah bisa sampai melihat Verpu nikah ya Mi. Oh iya amin. Pejuang autoimun. Nanti aku tanya mamaku ya Umi. Siapa tahu beliau tahu gitu cara pengobatan. Soalnya kan beliau tukang urut udah 45 tahun ya. Ngobatin banyak hal gitu. Nanti aku tanya mama ya. Insya Allah sembuh ya sayang. Waalaikumsalam Salsabila. Anak-anak Mami ada-ada aja ya. Aduh, kalian tuh jangan marah kalau Mami dibilang dukun abal-abal, dukun gift, nggak apa-apa. Bersyukurlah, emang bener kok, alhamdulillah. Kan dikasih nyata juga sama Allah doanya. Aku nggak periksa dokter Mi, takut aku banyak sholawat dan zikir istighfar sembuh sendiri Mi, alhamdulillah. Ya, gak usah marah kalian. Kalau Mami dihina, difitnah, dukun abal-abal, terus juga dibilang gift, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah guys. Nggak usah dipusingin. Kan memang nyata, ya kan? Iya. Aku memang nyata, memang aku dukun abal-abal. Ya kan? Taruh aja Bang. Makasih Bang. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebenarnya tuh mereka mau minta doa dari gue. Tapi karena niatnya mereka jahat, ya jadi kebadi mereka sendiri kejahatannya. Itu yang sakit kanan Mi, untuk aktivitas sakit banget. Alhamdulillah doa dari Mami langsung sembuh. Amin sayang. Semua atas izin Allah ya. Tetap minta ampunan ya. Waalaikumsalam. Mami dukun KW, emberan gue mada dukun KW. Gak usah dipikirin. Nggak apa-apa, gue malah senang tahu dikatain dukun KW, ya kan? Jadi nggak usah merasa jumawa juga jadinya gue. Bersyukur loh. Jadi mereka membuat gue tidak jumawa, seriusan. Itu caranya Allah controlling gue, caranya Allah buat gue tidak menjadi orang yang jumawa. Ya. Bagus, alhamdulillah. Tanya sama Verpunya keadaannya gimana, jangan tanya sama gue ya. Assalamualaikum kagak, keponya ampun. Sal masuk nanya. Assalamualaikum dulu, sorry goblok lu. Masuk ke gue tuh wajib assalamualaikum, tau gak? Gak apa-apa dikatain mah, ya kan, malah justru Mami tuh alhamdulillah guys, dikatain abal-abal, pengemis gift, udah biarin aja, jadi ntar banyak gift ke gua, biarin. Hani kasih gue sesuatu Hani, ya biar panas yang sebelah tuh, gue dikatain terus Hani. Gak apa-apa sayang, aku malah seneng jadinya aku gak jumawa. Allah tuh baik banget sama aku.
Baik banget caranya Allah tuh, biar aku terhindar dari hal-hal yang jumawa, hal-hal yang sombong, angkuh. Ya, dengan cara apa? Ya mereka ngatain aku peramal abal-abal. Udah diemin aja. Malah gini, alhamdulillah peramal abal-abal mamiku mah yang penting mah rezekinya berlimpah. Udah gitu aja. Kabul nyata readingannya wis. Udah gitu aja. Gak apa-apa. Omal Bu, siapa yang nyumpahin apa? Hari ini Uti habis dihujat nih, gara-gara semalam main ke klub sama Mbak R dan Buna diundang di acara. Astagfirullahaladzim. Disumpahin mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah yang nyumpahin Fuji mati duluan. Mati akhlak, mati adab, mati rezeki, mati sehatnya. Udah. Kan udah gue bilang kecipirit mereka nanti. Udah biarin setiap langkah. Diemin aja. Diemin aja. Diemin aja. Uti yang sehat-sehat ya Ti, yang bahagia Ti ya. Ada masanya kok ya. Ada masanya nanti manusia disuruh bertobat. Tapi jangan sampai kita menghina fisik orang. Jangan sampai kita mengata-ngatain ya tentang kehidupan orang lain terlalu dalam. Gak boleh ya, gak boleh. Makanya sekarang Puji gak up kalau ke klub sama temen Mi. Rini, makasih. Aku dikasih apa itu? Ya Allah, bahagianya. Makasih sayang. Dikasih apa tuh tadi tuh? Lucu banget. Nanti aku masuk balik lagi cantik. Iya. Ya Allah. Jahat ya mulut orang ya. Ya jahat ya mulut mereka ya. Tapi akun di private Mi. Siapa? Kasih banyak-banyak lagi giftnya ke Mami. Ayo, aku doakan kalian biar jadi sultan beneran. Bisa ngasih gift Mami singa setiap kali Mami live. Tuh Mami doain. Dan gak pernah putus rezekinya. Tapi di akun private Mi. Oh serius? Akunnya di private. Di mana sih, di IG atau di mana? Ya ngeri ya, orang pada nyumpahin tanpa alasan gitu ya. Kalau gue mah jelas ya alasannya ya, karena mereka menghina, ngejelekin orang. Apalagi ya nyumpahin orang mati lagi. Gue mah jelas ada alasannya, karena dia nebar kebencian dulu. Ya udah, gue balikin lagi tuh doa tuh. Udah biarin aja, udah gue doain. Siapapun mau dimanapun yang ngejelekin gue, ngejelekin lo pada, anak-anak Mami. Lisa Blackpink, ayo langsung kasih maminya kipas angin. Jahat banget ya mulutnya ya. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya ya benci sama Puji ya. Kayaknya Puji gak boleh bahagia ya. Kayaknya Puji tuh kayak gak boleh bahagia gitu. Ngumpul di mana? Udah disangka apa? Ngumpul di mana? Dibilangnya begini begitu. Jahat banget ya. Makasih Pras. Iya, kentut aja salah ya Mi, kayaknya emberan apalagi ngupil.
Udah Ji, upilin aja tuh anak-anak tuh yang kayak begitu tuh ya. Yang haters-haters lo kasih upil aja udah. Ih, beneran jahat banget itu mulut. Makasih Pras, biar berkah rezekinya. Padahal dia diundang temennya loh Mi. Iya, gini loh Lisa. Diundang gak diundang itu bukannya hak orang lain untuk ngelarang dia. Ya, manusia itu ada masanya. Gak ada hak juga dia ngelarang. Mau diundang kayak mau enggak, itu haknya si Puji dan keluarganya lah. Gua aja mama gue dugem aja gue ngomong, Mak, aku mau dugem dulu ya. Ya udah, awas jangan narkoba itu doang, jangan aneh-aneh. Iya, udah selesai pulang ya. Iya, gue bilang makasih Pras, dikasih kucing aku ya, lucu banget. Berkah selalu ya Pras. Aku aja maku yang ibaratnya puasanya Masya Allah, zikirnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, nggak fanatik banget. Mak gue cuma bilang gini, nanti juga ada masanya kamu pulang ke rumah dengan tobat, itu doang. Tuh mak gue. Ya mama gua tuh. Dan bener loh omongannya ya, ibaratnya kalau udah masanya kita selesai dengan hiruk pikuk kayak begitu juga kita malas sendiri guys. Mau diajak kayak apa, kalau kita lagi nggak kepengen nggak akan datang, maupun ada acara apa-apa juga. Kalau kita udah males ya udah di rumah aja. Jangan maksa-maksa banget dah, ya Allah, sampai ngatain orang mati. Pikir lu nggak mati juga gitu? Fir'aun aja mati. Dengerin ya, Fir'aun aja yang dibilang katanya manusia nggak akan mati juga. Emang dasar gengnya Fir'aun tuh orang. Gengnya Fir'aun itu ya, hina-hina fisik orang, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling sempurna. Gak ada yang sempurna selain Allah tahu. Kalau orang kotor hatinya nggak akan bakalan paham nih. Ya makanya gue bilang Scorpio, biar mereka kecipirit setiap langkah. Jadinya ada masa-masa tobatnya. Padahal dia camat juga ya Mi. Ya calon mati lah. Ya iyalah. Ya kan? Iyalah calon mati kita semua. Jahat ya bahasanya. Pagi. Ya aku sih gini, dia mau di baresto kek, mau di bar kek, mau di klub kek, kalau udah di atas 17 tahun, itu udah haknya dia guys, sudah ada KTP itu udah haknya dia. Kenapa lu nya pada ribut sih? Lu pada. Udah doain aja suatu hari nanti Puji bisa kembali menjadi anak yang baik gitu. Kalau udah waktunya juga berhenti. Lo kenapa sih pada ributin Puji, pengen happy aja ribet banget. Dia bukan anak umur 15 tahun, 10 tahun. Ya, dia tuh udah dewasa sayang. Jangan begitu. Ya biasa aja sih. Biasa, apalagi dunia entertainment tuh nggak jauh dari bar. Ya, nggak jauh dari klub. Soalnya acaranya kebanyakan di klub. Mau fashion ke, ya kan, mau fashion, model-model apa, entah tentang make up ke, apa ke, acaranya tuh di bar. Banyak kan tuh di klub.
Bukan berarti dia tuh anak klub juga kalau dia kerjanya sebagai model. Ya iyalah, asal bisa jaga diri gitu aja. Namanya dunia entertainment ya, no lihat no di luar negeri no ya, di luar negeri no ya, ya. Lo tahu nggak di luar negeri no ya, itu bebasnya nauzubillah min zalik lo, pakai bajunya sampai ada yang kayak telanjang lo. Kita masih bersyukur di Indonesia, minimal mah rok pendek sama baju kemben masih ketutup. No, di luar negeri nah, di Hollywood telanjang bisa tuh artisnya di red carpet, bukan di bar lagi, di red carpet no. Hujat nih kayak gitu-gitu. Lisa maupun Iseng atau enggak itu bukan haknya mereka ngelarang kali. Bukan haknya mereka melarang. Ya, mau puji Iseng kek, mau puji seneng kek, itu haknya Puji. Puji udah dewasa. Dia tahu kok aturannya. Ya. Dengerin nih, haters-haters lu pada. Ya. Jangan ngurusin dah kehidupan orang berlebihan, apalagi sampai ngeburukin. Jangan, biarin aja itu hidup-hidup mereka, kok nggak pakai duit lo juga kok. Jangan suka begitu. Dia udah dewasa guys, bukan anak 10 tahun. No, kalau yang masuk ke Gala sama Vania tuh baru salah tuh ke klub jam-jam segitu. Orang udah dewasa kok, umur di atas 20-an. Kenapa lo pada repot? Sakit jiwa pembenci-pembencinya. Ya pembenci itu sakit jiwa di mana-mana lah. Banca, nggak usah heran, memang udah tugasnya mereka jadi penghasut. Udah tugasnya. Lisa, kasih aku soang atau kipas angin. Rivalino mana Rivalino? Nanuna mana Nuna. Ah, si itu juga mana tuh si Lop. Kangen aku sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan suka musingin kehidupan orang berlebihan guys, nggak baik ya, nggak baik. Kita lihat energinya Puji. Waalaikumsalam, insya Allah kalian sehat-sehat. Pokoknya aku doakan nih ya, aku berdoa lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma shaghira. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dosa leluhurku, untuk semua yang nonton di channel aku, terutama yang berhatinya baik dan tulus terhadap Verfu. Ya Allah, lindungilah
dan kembalikanlah apapun hujatan, serangan secara fisik ataupun secara ucapan, hinaan dari mereka ke kami. Kembalikan ke mereka dengan cara berikanlah mereka penyakit kecepirit setiap langkahnya mereka. Kenapa? Agar mereka bisa bertobat kepadamu langsung ya Allah. Karena saya sudah berusaha memberikan ucapan yang terbaik, tapi mereka makin menjadi-jadi. Jadi saya serahkan doaku kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah, berikanlah mereka kecipirit setiap langkahnya sampai 7 turunannya. Pokoknya biar mereka bertobat dan turunannya juga tidak ada menghasut-hasut kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Dah, gue doanya kayak gitu ya. Maaf, bukannya jahat. Abis kalau kita ngomong udah jangan berbuat begini, nggak akan dengar, malah apa sih so suci. Ya udah, gue doanya kayak gitu ya. Udah, terserah mereka aja ya. Udah, kalau udah doa begitu, kita senyumin aja. Mereka menghina kita, mereka fitnah kita, senyumin aja sayang ya. Pokoknya aku udah doain ya. Mereka gibahin sultan-sultan gue juga, mereka kena apes 7 turunan. Udah ya, terserah mereka, biarin aja. Mereka mau menghina kayak apa, gibah gimana, biarin aja, gak usah pusingin. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ntar mereka komen, lihat tuh mami laki doain orang kecepirit. Iya emang, kenapa? Biarin. Abis gue doain baik-baik lo nggak mempan, ya udah, gue doain kayak gitu. Kenapa ya Allah? Biar mereka bertobat, gitu aja alasan gue. Tujuan gue baik nggak? Coba gue tanya. Manusia kalau udah dikasih kecipirit itu susah mau ngapa-ngapain guys. Jangan anggap enteng tuh penyakit tuh kecipirit ya. Kakek gue tuh caranya untuk menghalau Jepang biar nggak nembakin di zamannya perang Jepang dulu tuh. Lo tahu sendiri kan, doa orang tua dulu paling dikabul tuh ya, paling cepet. Iya mi, dibaikin malah nggak mau. Nah itu dia. Ya biar tobat kan ditanya. Kan Allah nanya nih, kenapa kamu doa buruk? Ya aku tinggal jawab, ya Allah, biar mereka bertobat kepadamu. Karena aku sudah berucap baik, tujuan baik, tapi mereka tidak mendengar, tapi makin menjadi kejahatannya. So, satu-satunya jalan saya serahkan doaku ini kepadamu ya Allah. Terserah ya Allah, terserah engkau ya Allah, dan aku yakin Allah kabul. Udah gitu. Doa orang tua dulu tuh manjur guys. Beneran. Soalnya orang tua dulu kan gak ada yang aneh-aneh kayak sekarang. Kayak TikTok, WhatsApp, segala internet gak ada. Mereka pakai kebatinan semua. Orang tua dulu tuh pakainya kebatinan, say. Untuk tahu perasaan orang tuh kebatinan mereka tuh. Ya kalau mereka nggak bertobat ya itu resiko mereka sendiri. Makin jadi kecipiritnya, udah biarin aja. Bisa stres. Orang kalau kecipirit nggak sembuh-sembuh stres loh sayang. Bisa berujung mati loh. Nggak tenang hidupnya. Beneran loh. Kita aja nggak usah ngomongin kecipirit dah. Kita aja perempuan yang lagi datang bulan, enak nggak kadang? Nggak enak kan? Apalagi itu. Waalaikumsalam. Kita aja yang perempuan kalau lagi datang bulan, kesel nggak? Bawaannya nyaman nggak? Enggak lah. Ya begitu. Kita lihat energinya Fuji ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bener Ica, ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Nah, kalau udah masuk rumah sakit butuh duit nggak? Butuh duit. Biayanya banyak nggak? Banyak. Kalau di orang kaya juga kalau misalnya sakit mulu, duitnya habis nggak? Habis. Ujungnya apa? Ya tobat lah. Kalau nggak sembuh-sembuh, ujungnya mati. Tapi kan kita nggak minta mati sama Allah. Kita mintanya dia taubat. Kalau kita mintanya mati, jahat kita. Ya. Karena dia ngatain si Puji biar mati, ya itu omongan dia berbalik ke dia lah. Kayak gitu aja. Dia mati akhlaknya, mati adabnya, mati rezekinya, mati cinta kasihnya, udah. Lagi. Ya nggak usah ikut-ikutan. Mereka tuh sudah berantakan soalnya, makanya panas. Ya mati segalanya lah sayang. Kan dia ngatain Puji mati, nyumpahin. Ya ucapannya buat dia lah. Kita lihat energinya Puji. Puji ada the Chariot, Queen of Swords, Two of Swords. Puji, ini ada yang ngalangin langkah karirmu ya. Hati-hati sayang. Hati-hati ya. Pokoknya hati-hati aja. Ada yang mau ngalangin harta langkah Puji ya, karir. Hati-hati ya Puji. Nanti Puji akan dihadapin dengan masalah pekerjaan yang agak rumit. Karena ada beberapa yang gak suka Puji sukses. Terutama jobnya banyak. Ya, Puji, kamu perbaiki aja lah tentang isu dirimu sendiri. Salah satunya instingmu itulah harus diperbaiki lagi. Ya, jadi perbaiki aja prasangka-prasangka burukmu menjadi baik. Ya. Dan Puji, kamu di sini juga harus yakin aja. Yakin dengan intuisimu sendiri. Ya, dengan rencanamu. Ini memang nih Puji nih nanti akan dihadapkan dengan masalah pekerjaan ya. Kayaknya dari pegawainya di masa lalu deh nih. Kalau kamu butuh bantuannya Ferol, minta bantuan aja Ji. Gimana solusinya? Kan dia teman terbaikmu. Manfaatkan dia. Niti. Manfaatkan. Ya. Manfaatkan aja Ti. Soalnya dia banyak teman-teman hukum kan. Ibaratnya yang sudah sukses gitu. Nih trust issue nih tentang kerjanya Uti nih, orang-orang di masa lalu nih. Ganggu Uti nih. Kayaknya masalah yang hukum itu deh, duit Uti deh. Kamu minta bantuan aja sama Perol. Kan dia teman terbaikmu. Minta bantuan. Nggak usah malu. Tanya. Misalnya Kak atau Beb lah, whatever. Gimana nih solusinya nih? Masalah aku dengan pegawaiku dulu. Gitu aja. Bagusnya gimana? Nih mereka nih nebar-nebar isu. Ya pokoknya mau mantan manajer yang cowok kayak cewek kayak pokoknya yang pernah bermasalah hukum nih ya, sama yang kemarin juga bermasalah, ini akan ganggu langkah Uti untuk sukses. Apalagi Uti keinginan nikah kan. Ganggu ini.
Kamu harus yakin ya, perbaiki aja trust issuemu dengan cara apa? Ikuti intuisimu, jalani rencanamu. Jangan berhenti. Kalau rencanamu menikah, udah ada pasangannya, ibaratnya sudah ada seseorang yang paham dengan kamu, jangan berhenti, pepet terus ya, jangan berhenti, pepet, minta bantuannya sama Feral. Waalaikumsalam. Iya, curhat aja, kan dia teman terbaiknya, gitu aja. Nggak usah mikirin kata-kata orang. Kalau dia bilang, oh dia kan hanya temenan, ya udah iyain aja. Iya memang teman kok, teman terbaik aku, udah gitu, teman spesial aku, udah curhat sama dia, tanya solusinya gimana, bagusnya gimana gitu. Jadi hadapin aja siapapun yang coba untuk ngalangin kehidupan kamu untuk bahagia. Hadapin ya, jangan takut tuh sama Allah. Kita lihat Feral energinya. Bener Hani, memang ini soalnya orang-orang lama nih nggak mau ngelihat Puji nikah. Kenapa? Kalau nikah sama Feral, otomatis Feral kan ibaratnya dia sudah punya manajemen artis kan, gitu. Dan dia banyak kenalan kan, artis-artis senior, karena mamanya artis senior, apalagi masalah hukum, ya kan. Kalau memang jadi Puji nikah sama Feral, abis itu orang-orang yang jahat tuh, yakin gue. Feral tuh udah cerdik tahu. Makanya pada takut, kaget, Puji kok tiba-tiba sama Feral. Kaget lah, maunya mereka tuh Puji dapet cowok yang mau kondo, yang sukanya hura-hura, yang sukanya ngabisin duit, kayak yang dulu-dulu lah, dari mantan-mantannya yang dulu, kayak gitu. Kalau bisa lebih buruk lagi dari mantannya yang dulu, itu mau-maunya haters. Dendam mah pasti sayang. Dendamnya gini, ya takut diusut dan takut mereka masuk penjara. Nggak ada yang nyangka kan Puji sama Feral, sampai keluarganya pada sayang sama Puji, dua-duanya juga keluarga Puji sayang sama Feral. Nggak ada yang nyangka. Yang nggak ada yang nyangka, makanya mereka takut. Kita lihat. Suga, gimana? Mereka masih ngomongin gue nggak? Masih ngomongin sultan-sultan gue nggak? Hani, kasih aku sesuatu sayang. Kita lihat situasinya, energinya Feral. Feral lagi fokus tafakur ya, ibaratnya Feral tuh lagi fokus benahi diri dari masa lalu. Jadi dia coba untuk bersihkan diri ya. Dia fokus menata masa depan, bukan ke masa lalu. Bagus ini Feral, bagus. Udah fokusin dia mah, udah mau ninggalin tentang masa lalu nih. Iya Feral kan anggota dewan, wawasannya dan relasinya banyak, makanya mereka kaget.
Ya, kagetnya kenapa? Dipikirnya cuman collab doang, dipikirnya nggak bakal ketemuin keluarganya masing-masing. Tapi ternyata Allah berkata lain kan, kayak gitu. Makanya mereka kaget, kok bisa? Nggak ada yang nyangka. Iyalah, mereka nggak mau Puji itu punya power. Walaupun Puji punya power nih, beda powernya diri sendiri dengan powernya kalau udah punya pasangan. Apalagi kalau pasangannya itu berbobot berbebet. Siapa bisa mainin Puji lagi? Ya kan? Ya kalau Perol jadi sama Puji, siapa bisa mainin Puji lagi nanti? Teman-temannya. Ya kan? Ya karena kan Puji dikelilingin dengan orang-orang pintar nanti. Orang DPR MPR bisa jadi nanti. Siapa tahu Puji sama Perol nikah, Puji terusin kuliah lagi dan bisa jadi anggota dewan, who knows? Ya kan? Ya. Tuh Perol tuh pengen nikah. Ini aku nggak spill ya. Ini rencananya insya Allah terwujud. Om Swastu juga. Ya, insya Allah terwujud ini. Dia menjaga dengan baik rencananya dia. Kita lihat perasaannya Utpi. Makasih, lucu banget. Ya Allah, apa itu? Dunia ajaib. Lu mah dada aja, Hani. Itu apa itu? Dunia ajaib, lucu banget. Gue demen warnanya ya pink sama itu tuh, sama warna ungu janda. Hani biar berkah Hani, lu Hani, sebelah makin panas Hani. Suga BTS, mana Suga BTS? Yang sebelah masih ngomongin Sultan gue nggak? Masih ngomongin Sultan gue nggak? Atau ngomongin gua? Masih aman ya bun, perpe kita? Ya masih lah, alhamdulillah malah makin aman. Aku lihat makin terjaga. Itu lucu banget tadi. Ya Allah, ada aja ya. Hani mah random. Dia mah random dia. Ada aja. Ya kita lihat ya. Berkah Hani. Iya Mi, mobilnya punya mata belok emberan ya. Bisa belok begitu ya. Itu kan ciri khasnya si Mas Perel ya, belok. Kita lihat perasaannya Puji ke Perel. Tuh, harapannya besar ya ke Puji. Tapi memang lagi banyak drama untuk memulainya. Ya. Iya, aku nggak tahu mobil mata belok. Iya guys, Hani, lu mah ada aja, tahu aja lo ya, yang lagi disukain sama Fuji si mata belok. ntar ini lagi, ya kasih lagi si mata belok. Demen gue ngelihatnya. Gue juga baru ngeh tuh, kalau nggak dikasih tahu sama siapa tuh tadi. Mi, itu Gala pakai baju batik. Aduh, mirip banget sama Om Ferelnya. Ya amin sayang. Gue aja baru ngeh tuh. Mami, aku lagi kerja. Oh iya.
Ganteng ya, alhamdulillah ya, anak online kita ya, galak ya. Pada nyalahkan Fujimi, katanya gimana mau sama Perol, masih suka dugem, padahal itu Kobrevi lagi panggung. Gini, gue bilangin lo pada ya, yang jahat ya. Emang Perol nggak pernah dugem? Emangnya orang-orang DPR nggak pernah dugem? Emang orang-orang DPR MPR kalau punya acara nggak tempat dugem juga? Jangan kan itu, ya. Banyak ulama juga, ya. Ada kok ceramahnya di tempat dugem, ada. Semua tuh tergantung dari otak lu, niat lu ke tempat dugem tuh buat apa. Ada ustadz juga banyak ke tempat dugem. Jangan kayak gitu, mentang-mentang dia nggak berhijab, mentang-mentang dia masih ibaratnya masih muda, terus kalian iri dengan kehidupan dia terlalu banget, ya janganlah. Semua tuh tergantung niatnya. Nah itu kasihan itu orang yang kerja jadi waiters di bar, gimana tuh. Padahal nih ya, nih jujur aja ya, gue jujurin ya, banyak waiters mereka tuh datangnya pakai hijab loh. Ada ya, di rumahnya dia pakai hijab, tapi udah sampai tempat dia kerja terpaksa buka hijab. Karena apa? Ekonomi. Daripada maling, coba, daripada nipu, iyalah karena keadaan. Kalau udah waktunya Allah berhentikan keadaan begitu, juga Allah juga berhentikan, kasih lagi rezekinya tempat lain. Jangan begitu. Jangan so suci banget dah. Ngeri jadi fanatik, takut aku kalau fanatik banget mah. Ya mau gimana, bukan tuntutan kerja lagi, ekonomi, Bu. Ekonomi. Bukan kerja, ekonomi. Mepet. Iya Mi, dulu saya aja kerja di restoran. Kan nggak boleh pakai kerudung. Tuh. Jangan kayak gitu. Iya Mi, dulu juga ada teman aku kerja di hotel pakai hijab. Karena peraturannya nggak boleh pakai hijab, jadi dibuka tuh. Kerja di hotel malah tuh, nggak boleh pakai hijab. Bukan di bar. Tuh. Ya jangan so suci banget. Ngeri aku kalau terlalu fanatik, takut. Anak siapa itu? Puji bapaknya siapa? Mana ada dia dugem. Apaan sih lu ngomong apa sih, Meme? Gak jelas gue. Lu siapa sih? Assalamualaikum kagak. Pendatang baru, nggak ngerti. Mau apa ya, goblok ya. Assalamualaikum juga enggak lu. Jelas. Tulisannya Torik lagi. Siapa lu? Jelas lu. Jangan so suci, ye. Lihat banyak bapaknya kiai, anaknya juga pada dugem. Kalau udah waktunya insaf mah ada insaf. Ngapain lu pusing-pusingin? Doain aja mereka insaf kayak gitu. Riwah banget sih. Waalaikumsalam. Tidak semua orang tempat dugem itu jelek ya Mi. Ya enggak lah. Semua tuh dari hati dan niatnya aja. Pikirannya, ucapannya. Banyak lah sayang. Gak ada kodam-kodaman di sini. Cari sono kodam di hutan. Adanya kodam cicak sama cacing. Gue kasih tahu. Tarik.
Jangan kesini. Nggak ada nanya kodam sini, nggak ada kodam-kodaman. Kodam cicak sama cacing no ada no. Kodam cicak sama cacing no. Nanya kodam sama gua. Lu pikir gue temenan sama hantu? No mau bamca no. Tanya no kodam no. Piara tuyul no dia no. Bamca no ada yang nanya no. Iya Mi, banyak tetangga saya ustazah, anaknya nggak pakai hijab dan kelakuannya kurang baik. Ya emang mau gimana Bu? Orang lagi masanya dikasih ujiannya kayak gitu, ya lebih baik diterima dulu sampai didoain biar dia tobat gitu aja. Mi maaf Mi, aku ketawa mami ngereok. Ya tapi kan ngereok gua kan lucu ya. Nanyain kodam, aku kasih kodam cicak sama cacing, mau nggak tuh dia? Lagian ada aja orang nanyain kodam. Makasih Arunzo. Udah tahu di sini gua nggak pakai acara kodam-kodaman buat ituan. Pertanyaan kodam lu apa? Ada aja ya. Aneh-aneh. Makasih Arunzo. Ya berkah ya. Iya ada aja. Lagian lu pada ributin banget sih. Ya. Perasaannya Puji ke Feral. Sabar Mi, kagak ada sabar sekarang mada. Sabar-sabar, keenakan dia. Ngapain sabar-sabar, biarin aja. Dia kan kalau diademin, dia alem-alemin malah keenakan. Makasih Sue, Aisyah. Lu namanya Sue lagi. Sue apa Su? Ya Allah. Ngemil Mi, enggak ntar aja langsung makan siang. Nih ya, aku bilangin. Ini kan Fuji ke Feral ya. Apa Feral ke Fuji itu tadi gue lupa. Saking gue gedeknya ya sama manusia terlalu suci sampai ngatain Fuji, disumpahin Fuji mati. Dengerin nih, Feral ke Fuji, nih dengerin. Feral tuh akan memperjuangkan tentang kehidupan dia sama Fuji. Ini harapannya besar guys. Tapi dramanya banyak. Dia akan pertahankan hal itu. Tuh ya. Tuh Feral tuh memantau apapun yang Fuji kerjakan. Dia tahu. Ya Fuji ke Feral lah sama aja lah ya energinya tuh mereka. Pokoknya yang mana aja nanti kalian lihat ya berdua. Nih mereka nih pokoknya dia entah ini Fuji atau Feral dah ya. Fuji ke Feral dah terserah lu dah. Saking gua keselnya tuh gara-gara orang nyumpahin Fuji segalanya ya Allah, kayak nggak ada yang lain aja. CCTV-nya banyak ya Mi, banyak banget. Fuji malah demen loh. Fuji malah demen loh di CCTV-in. Serius loh guys. Apalagi dengan orang yang dia sayang. Seneng. Seneng loh. Seneng dia. Karena merasa diistimewakan loh. Gue malah demen gue. Ya kan dipantau. Demen. Terserah lu dah ya. Ntar gue ganti lagi nih ya. Feral ke Fuji ya. Ini Feral sama Fuji. Feral sama Fuji. Wah gara-gara yang itu ngerewokin. Ngeselin. Sumpahin anak orang. Ngesel aja gue nya. Sumpahin anak orang mati. Jahat bener mulutnya. Kita lihat ya. Fuji ke Feral. Tuh, sama kan The Queen of Pentacles kan? Tuh. Tuh, harapannya Fuji ke Feral akan mengendingkan tentang kehancuran. Jadi kayak gini, yaudah nanti kita suksesin lagi hubungan kita. Ya.
Dia ingin memperbaiki kehancuran yang sudah ada. Hubungannya sama Feral ini akan menjadi dunianya dia. Dan dia anggap Feral ini adalah dunianya Fuji. Ya. Jadi buat kalian, tuh ya. Tuh. Karena Feral itu gak main-main sama Fuji sebenarnya. Cuman ujiannya luar biasa. Tuh, ya. Tuh, Six of Wands. Tuh. Dunia si Fuji ini pengen memperbaiki apa yang sudah hancur yang kemarin. Dan pengen sukseskan lagi. Dan dia merasa Feral itu adalah dunianya dia sekarang. Makanya dia selalu komunikasi. Ngasih tahu. Nih. Insya Allah nih, gue gak mau ngomong banyak yang ini ya. Ini insya Allah nih. Insya Allah. Ini kartu pernikahan nih. Bismillahirrahmanirrahim aja nih. Insya Allah sukses. Insya Allah jodoh ya. Tuh, Six of Wands. The Hierophant. Three of Wands. Tuh, The Wheel of Fortune nih. Tuh, apa-apa ngomong nih. Ngomong dia nih. Kemana-mana ngomong. Ini ngomong ini. Puji aja seneng kok. Kalau dia diperhatiin ada yang mantau. Si Feral mantau dia pakai orang. Dia seneng dia. Ini bagus ini kartu. Puji udah ngerasa nyaman kok. Cuma memang situasinya aja yang gak enak. Makasih. Ya Allah. Ya Allah, matanya belok. Ya Allah, lucu ya. Ya Allah, Puji. Lo kan demen mata belok, Ji. Ya Allah, Ji. Matanya belok, Ji. Matanya hijau lagi, Ji. Ya Allah. Mobilnya, iya mobil belok. Iya, tulisannya mobil belok ya. Mobil Feral belok dia. Kita lihat ya koneksi Feral. Puji mah seneng nih diposesif. Iya. Makanya dia merasa dunianya Feral itu ada dunia dia. Udah. Kemarin kan sempat hancur, berantakan. Nah, dia coba untuk perbaiki hal itu. Hani, mobilnya lucu belok. Puji kan demen yang belok-belok loh. Demen yang belok-belok dia. Kita lihat ya. Iya, bagus banget ya warna mobilnya. Iya, pink sama ungu. Bisa gitu ya warnanya. Cari yang bagus. Tahu aja perempuan suka warna itu. Kita lihat ya Fuji sama Feral koneksinya. Kayak kutek mami ungu ya, mi emberan guys. Amin sayang, insya Allah ya. Tuh. Tuh ya, Two of Wands. Nine of Wands. Guys, aku nggak bisa spill semuanya karena ini termasuk yang tidak bisa diucapkan, takut ain. Dan insya Allah doakan aja mereka rencananya berhasil. Ya, karena memang mereka sengaja nutup. Ya, dengan alasan ya sukseskan karir mereka sendiri-sendiri. Padahal di sini mereka saling menjaga. Ya, saling memperbaiki masa lalu dengan masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah memperbaiki drama mereka masing-masing yang masih bergantung. Ya, rencana mereka masih menggantung ya. Karena mereka coba untuk pakai kamuflase kata single ataupun teman. Ya, jadi mereka pakai kata teman dulu karena buat menyelamatkan apa yang sudah mereka simpan selama ini. Ya, walaupun banyak drama, ya, mereka pelajari nih drama mereka. Mereka pelajari
ya, trust issue di masa lalu berdua mereka pelajari, karena mereka nih nggak mau mereka bersama di masa depan, nggak mau. Jadi sama-sama sukseskan perbaiki karakter mereka masing-masing, tapi mereka menyimpan rencana mereka dengan rapi. Apapun rencana itu, di antara mereka doakan yang terbaik ya buat Puji sama Feral, biar sukses sampai tuh, karena mereka mantau nih. Mereka mantau. Banyak yang gak suka sama mereka kalau bersama. Dia tahu. Banyak yang kecewa. Hati-hati Puji dan Feral, ya, ada drama di dalam pekerjaan kalian, dua-duanya. Hati-hati, ya. Hati-hati ya. Kita lihat perasaannya Puji disumpahin mati gimana, kita lihat ya. Wow, perasaannya Puji masa bodoh. Bagus Ci, soalnya dia lagi jatuh cinta. Masa bodoh. Dia percaya nih, Puji nih yakin nih kerjaannya orang masa lalu nih. Tuh. Dan dia coba untuk bisa perbaiki aja apa yang sudah ditanam. Dia percaya dengan hukum tabur tuai. Puji ini. Ya, Puji bagus Ci. Kamu udah cuek aja ya ibaratnya. Kamu sibuk memperbaiki apa yang sudah kamu tanam. Kamu konsisten perbaikan. Yang berharap nih orang lama nih. Orang lama ada yang berharap. Ini suruhannya orang lama nih. Ya guys. Ini suruhannya orang lama. Ya. Tapi Pujinya santai aja tuh kayaknya. Ana lagi jatuh cinta. Tuh. Katu cium-cium. Hani, kasih si mata belok nih. Ya, tuh lihat nah. Udah masa bodoh dia. Dia udah mau bangkit aja udahlah gitu. Gue pengen masa depan gue. Dia juga akan coba untuk ngelawan siapapun termasuk orang terdekatnya dia kalau dia diganggu lagi kasmaran. Dia nggak suka. Kalau dulu kan dia orangnya nggak enakan ya. Kalau sekarang nih nanti ke depannya ya dia bakal berani. Karena kan aku selama ini kan berdoa terus kan, ya Allah izinkanlah energi aku masuk ke dalam energinya Puji. Kenapa? Biar punya ketegasan sendiri dalam hidup Puji. Dan kuat ngejalanin cacian makian dari orang-orang yang gak suka ya dengan Puji, dengan Feral. Dan alhamdulillah kan selama 10 bulan ini dia sudah ada perubahan ya guys. Kalian perhatikan itu dah. Bener gak? Dibanding sebelum Allah izinkan aku baca dia. Itu ngaruh soalnya guys, ngaruh. Soalnya kan di sininya aku selalu afirmasi buat si Puji. Koneksi soalnya energi itu koneksi banget.
Ditambah Puji itu kan senternya 9, aku 9. Bukan masalah sejak dekat sama Velo juga, enggak sayang, enggak. Kalau misalnya kita enggak ditugaskan ya dia akan tetap aja begitu. Bukan masalah dia dekat Velo juga, enggak. Justru Velo pun lagi dibangkitkan karmic listen. Dua-duanya lagi bangkitin karmic listen sayang. Waalaikumsalam Rizka, readingannya udah ya, barangnya tinggal diantar. Udah diantar semalam sih. Ya, readingannya tuh, hati-hati ya sama keluarga kamu ya. Makasih Rizka. Iya, yang super sebelah yang di ulti ya Mi. Iya. Allah sayang Puji soalnya, karena sudah waktunya kan tahun 2025 itu tahunnya angka 9 sayang. Makanya Allah pertemukan dia dengan angka-angka 9 karena untuk menyembuhkan Puji sendiri. Iya, jadi lebih dewasa ya Mi, lebih tegas dan lebih berhati-hati bawa dirinya. Ya itu koneksi gini loh, ibarat kamu berguru dengan siapa, nggak usah berguru deh, kamu ngobrol dengan mamamu lebih dekat, dan itu akan sifatnya itu akan kamu ngikutin mamamu dibandingnya papamu, bener nggak? Kayak gitu. Nah aku coba minta izin kan sama Allah kan, karena niatan aku baik, biar dia punya ketegasan, biar dia punya keberanian menghadapi apapun sendiri tanpa harus menyusahkan orang lain. Kalau bisa ya selalu bantu orang lain kayak gitu. Karena jiwa dia kan spiritual, healer, penyembuh. 9, 12, 22, 33. Ya, itu angka penyembuh. 9 itu paling kuat. Karena dia angka paling tertinggi. Dan harus dituntun. Sayang kalau nggak dituntun soalnya. Energinya luar biasa. Ya, 9 itu manifesti. Pengabulan. Energi pengabulan, penyembuhan. Kalau nggak dituntun, nggak ditata sayang. Berantakan hidupnya. Ya. Puji ini lagi jatuh cinta. Jadi nggak terlalu musingin. Dia udah tahu kok tabur tuai. Ini paling kerjaannya orang lama. Dia udah tahu, udah paham. Kita lihat ya. Kita lihat karma buat pembencinya Puji dan Feral. Gue bacain nih ya. Nih karmanya buat pembenci Puji dan Feral. Awal mula sih kalian dikasihkan yang happy-happy dulu ya. Biasalah itu, ya kan? Awalnya dikasih happy, bahagia, rezekinya banyak. Itu. Tapi di akhir cerita guys, nih ya, Seven of Swords, the Knight of Swords, the Eight of Swords. Lo tanggung tuh masalahnya banyak ya, dari masalah keuangan, masalah percintaan, masalah kesehatan lo ya, perjalanan hidup lo ini akan penuh dengan drama. Ya, ada the Knight of Wands, Seven of Pentacles, Six of Wands. Kalian merasa apa yang kalian tanam dengan cetan-cetan begitu, kalian merasa menang, happy karena dapat duit kali ya, kayaknya kalian ya ngejelekin orang dapat duit gitu ya.
ya. Dikasih tuh sama Allah tuh, ya, kenikmatan sementara. Iya, dikasih. Oh, bahagia dengan pasangan, rezekinya makin banyak, dicintai banyak orang. Namanya apa? Istidraj. Di akhir cerita, nih, segala sesuatu yang lu hasut dengan tujuan manipulasi, jahatin orang. Nih, ya. Ini drama ini mencari lu, kejar lu, dikejar lu sama karma buruk lu, ya, dikejar ini, ya. Jadi apapun yang udah lu bangun itu akan berantakan dan lu tersiksa sendiri. Penyakit lu juga berdatangan tuh, karena lu coba untuk sukseskan dengan cara memanipulasi dengan jalan pintas, ya, menghina, fitnah, ya, sumpahin orang tanpa dia berbuat salah sama lu, ya. Tuh, jadi apapun yang lo inginkan ini nggak akan bisa terwujud pada akhirnya. Ujungnya lo tersiksa sendiri. Masalah keuangan, masalah percintaan, semua apa yang lo tanam itu akan lo dapati dengan masalah bertubi-tubi. Ujung cerita lo nih, percintaan lo juga bermasalah terus jadinya. Nih, Seven of Swords, the Knight of Swords. Eight of Swords tuh nggak enak, sayang. Termasuk cicak yang bukan lagi, memang dia. Pokoknya yang jahat sama Puji, sama Feral, sama sultan-sultannya gue, ya, udah, gue sumpahin ke cepirit setiap langkahnya, biarin. Biar bertobat sama Allah lah. Apapun yang udah mereka rasakan kebahagiaan itu akan bermasalah. Terutama tentang percintaan mereka tuh bermasalah terus. Ya karena penyakit hati mereka itu tidak akan bahagia selamanya lah, sayang. Cuma dikasih saat doang bahagianya. Dikasih kebahagiaan itu cuma sesaat doang. Jadi apa yang mereka tanam, tadinya bahagia karena ngasut orang, ujungnya ini akan menjadi masalah bertubi-tubi dan mereka tersiksa sendiri. Nih. Ya. Hani, kasih aku mobil belok. Tapi memang matanya belok ya. Si Fuji demen dengan mata belok ya ternyata ya. Tapi memang ini loh, cakep loh. Kalau punya anak mata belok. Ririn kan matanya belok loh. Lihat dah. Ririn matanya belok loh. Anakku tuh Ririn matanya belok loh. Cakep. Mami nggak pakai kartu kecil, nanti malam aja itu. Mirip orang India. Soalnya aku suka nonton Bollywood. Dulu lagi zaman-zamannya Bollywood. Playfulness ya. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart and not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Time. Okay. Puji sama Feral nih, ya lagi menikmati, happy aja sih mereka. Ya. Lagi menikmati, happy sebagai penyembuh mereka. Nih mereka lagi menikmati kebersamaan loh. Jadi mereka ya ikutin kata hati aja sekarang. Asik. Semuanya menunggu waktu yang tepat ya. Ya lakukan yang terbaik aja lah ya. Bagus banget. Asik. Asik. Permainkanlah pembenci kalian. Asik. Senang banget gua. Kartunya bagus. Nih, tuh.
Wow, guys. Nih. Nih ya. Ih, bagus ini kartunya. Mereka tuh berhubungan tapi memberikan kebebasan. Ya, memberikan kebebasan. Asalkan ada komunikasi ya dalam permainannya. Tuh, kebebasan. There is nothing stopping you, the path is clear if you want to be. Bebasin diri. Saling percaya. Ya, saling percaya. Trust my beloved and trusting tuh, ya. Wow, ini bagus ya. There is nothing stopping you, the path is clear if you want to be. Ya, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ya, biarkan mereka berkata buruk sama kamu. Yang penting kalian sama-sama dekat dan memberikan space. Space itu memberikan ruang. Ya, jadi mereka hanya mengikuti cinta dewasa, bukan cinta anak-anak yang harus ngelarang sana sini, enggak. Tapi cinta dewasa penuh dengan rasa percaya dan juga rasa setianya ini itu saling memberitahu ya kemana aja mereka bersama ataupun pergi. Ya, ini sangat dekat sih kok kalau aku bilang. Tapi mereka memberikan ruang satu sama lainnya. Iya, fasenya Fuji. Kan aku udah bilang, Feral itu tahu. Soalnya Feral itu pernah di fasenya Fuji. Tuh, my beloved. Deket. Ini mereka deket. Throughout the way may be physically apart. Untuk fisik memang agak jauh. Karena mereka jaga jarak dulu. Spiritual, we are always united. Kan spiritual kan aku bilang juga apa? Mereka dekat dengan cara spiritual, Beb. Kontak batin. Ya, tuh. Dekat kok mereka dari batinnya tuh, trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi mereka coba untuk saling terima keadaan dulu saat ini. Ya, kalau mereka lagi rindu ya dengan kontak batin, telepon, WhatsApp. Kontak batin tuh lebih kenceng loh sayang dibandingin telepon by phone loh. Kalau yang paham kontak batinnya bisa dilakukan dengan kebaikan, untuk kebaikan itu bagus. Lebih cepat dibandingkan telepon. Apalagi dia sistemnya, apalagi mereka itu energinya spiritual, itu kontak batinnya tajam. Makanya kalau diasah, itu bagus. Kalau nggak diasah, berantakan. Kontak batin tuh lebih cepet, say. Tuh, mereka coba imbangi rasa percayanya mereka satu sama lain. Saling imbangin ini. Mereka nggak mau ganggu. Ya, maksudnya, kamu sama ini, enggak. Mereka coba untuk bisa ngimbangin aja. Karena sebuah hubungan itu, ya tidak harus selalu bersama, kan? Yang bersama aja masih bisa berselingkuh. Jadi mereka nih benar-benar membebaskan diri dalam hubungan ini, tapi dengan kedewasaan. Mereka lakukan segala macam dan mereka menikmati permainan orang-orang yang hater sama mereka. Nikmatin aja dulu. Ya. Ini aku lihat energinya. Iyalah, pacaran yang dewasa lah. Gak usah diumbar. Saling percaya. Itu cara pengimbangan mereka. Udah saling percaya sama bahwa happy diri lu, tapi komunikasikan di mana lu biar lu aman. Jadi gue tahu gitu loh. Kayak gitu, misalnya gini, Beb, aku mau ke dugem ya, misalnya, Beb, aku dugem sama temen ya. Oh yaudah, pap ya. Nanti misalnya pap ke lokasi. Nanti biar gue tahu lu di mana. Kalau ada apa-apa kan gue tinggal jemput atau apa. Gue paham. Kayak gitu.
Makanya Puji cuek aja udah. Karena ya satu sisi kita kan coba berusaha nolong energinya dia untuk selaras gitu loh. Makanya kan mereka nggak banyak upload kan, dua-duanya. Coba deh, kan biasanya Puji upload mulu loh. Viral juga sama. Karena kan enggak kan, sejak yang demo-demo itu jarang loh. Iyalah, udah tau kebenarannya dulu lah, foto-foto lah. Gue udah ngerasain kayak gitu sama laki gue. Ya Allah, gue jauh nih, dia di Australia, gue di Indonesia. Gue mau dugem sama temen. Gue fotoin, Beb, ini aku sama temennya. Ah, yaudah. Nih gue lagi minum ini, yaudah. Lagi joget gini, gue kasih. Gue mau pulang nih, pap. Udah, kasih tuh foto. Aman, nggak ada masalah, ya kan? Kalau cinta yang dewasa begitu, ngasih kabar. Tapi mereka nggak akan marah, yang penting ngasih kabar lo kemana sebelum berangkat. Jadi gue tahu gitu. Begitupun dia sama, nggak bakal marah. Yang penting kita ngasih tahu nih, Beb, gue lagi sama teman gue ya. Iya. Ntar gue balik jam segini. Iya. Udah, santai aja. Itu yang dewasa. Ya kan? Oke guys, nanti malam kita baca lagi ya. Nanti malam kita baca lagi, insya Allah energinya bagus lagi ya. Dan iya, netizen yang ribet sayang. Karena kalau Uti belum pulang, entah dari mana dia nungguin sampai patroli sosmed. Pasti itu, aku udah bilang stalking. Ya, nanti malam kita reading lagi. Terima kasih banyak yang udah ngasih gift, dan kalian yang setia dengan channel aku, yang sakit biar sehat ya, dan rezekinya tambah lagi yang banyak ya, dan selalu menjadi orang baik. Oke, thank you so much and see you tonight. Oke, bye bye. Assalamualaikum.